Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita umur yang panjang bisa bertemu pada bulan Ramadan, yaitu 1447 Hijriah. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang Ramadan dan manajemen sabar. Juga bagaimana kita mampu mengendalikan diri saat berpuasa dan di tengah-tengah kesibukan kita bekerja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai madrasah ruhiyah, sekolah kehidupan yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengendalikan emosi dan memanajemen kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar bukan berarti diam tanpa batas. Akan tetapi sabar adalah ketika kita mampu mengendalikan diri ketika kita emosi. Sabar ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu bagaimana mendapatkan predikat takwa. Dan ini memang tidak gampang, apalagi dalam puasa Ramadan ini, yaitu kita dalam kondisi lapar dan haus. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan emosi, karena sebagaimana di dalam hadis, puasa ini adalah perisai. Maka apabila di antara kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor, janganlah marah. Dan apabila ada yang mengejek, kemudian bertengkar dan emosi, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk menggapai pahala yang sempurna dalam kita berpuasa dan kita harus mampu mengendalikan emosi, yaitu ada beberapa kiat-kiat yang harus kita miliki, yang diantaranya adalah yang pertama, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Sehingga kalau kita niat puasa ini adalah hanya untuk Allah, bukan hanya sekedar rutinitas, insya Allah kita akan mampu mengendalikan emosi. Dan yang kedua adalah kenali pemicu emosi itu. Biasanya emosi muncul pada saat puasa adalah ketika kita itu sedang lelah, sedang ngantuk, kurang tidur, kemudian ketika kita sedang capek dan pekerjaan menumpuk. Maka ketika di lingkungan kita, komunitas sekitar, pekerjaan kita ada seseorang yang memicu kemarahan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah diam sejenak, kemudian tarik nafas perlahan-lahan dan ucapkan di dalam hati, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan juga disebutkan di dalam hadis, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Apabila di antara kalian ada yang marah, hendaklah kalian itu diam. Ketika diam ini tidak mampu, maka dalam kondisi berdiri hendaklah duduk.
Ketika duduk tidak mampu, maka falyadji, yaitu dengan berbaring. Dan ketika berbaring juga tidak mampu, masih ada rasa emosi, maka yang kita lakukan adalah ambil air untuk berwudu. Karena kemarin itu datanya dari setan dan setan itu dari api, maka api akan padam jika disiram dengan air. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu dalam menjaga lisannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika sesuatu yang baik yang kita keluarkan dari mulut kita, maka akan kembali kebaikan kepada kita. Dan jika sesuatu yang kotor atau kalimat yang kurang baik kita lontarkan, maka akan kembali pada kita. Sehingga kebaikan yang keluar dari mulut kita akan mendidik kita, lisan kita untuk selalu berbicara yang baik, dan tentunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah atur energi atau ritme. Jadi kerjakan pekerjaan yang berat itu di pagi hari, kemudian yang ringan itu siang menjelang sore, dan janganlah kalian terbiasa untuk menumpuk pekerjaan, karena ketika pekerjaan ditumpuk kemudian kita capek dan yang muncul adalah emosi. Berikutnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bagaimana kita mampu memanage emosi tersebut, yaitu dengan mengucapkan zikir, atau di sela-sela kesibukan kita bekerja dalam kondisi puasa, maka kita mengucapkan zikir, yaitu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya zikir kepada Allah itu dapat menenteramkan jiwa. Dan yang terakhir adalah agar kita mampu memanage atau mengelola emosi dalam berpuasa adalah ingat tujuan puasa dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, untuk menggapai derajat takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui kiat kita bagaimana memanage tentang kesabaran dan mampu mengendalikan emosi, insya Allah kita tergolong orang-orang yang sabar dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena buah kesabaran adalah hati semakin tenang, kemudian jiwa semakin kuat, dan hubungan semakin damai, dan tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Dan sabar hari ini adalah bahagia esok hari. Demikian mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar dan mendapatkan pahala puasa dengan sempurna. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.